Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita di ba'da subuh ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di adab seorang alim terhadap dirinya. Dan saat ini kita masuk ke pembahasan adab yang ke-11 ya, yaitu penulis Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, Al-Hadi Asyar yang ke-11, Jaratil adatu an yakulal mudaris. Sudah menjadi kebiasaan seorang guru berkata, ya inda khotmi kulli darsin. Ketika menutup setiap pelajaran, ya wallahu alam, ya dengan perkataan wallahu alam. Jadi ini sebagai adab bahwa ilmu yang kita miliki, yang kita ajarkan, ya tentu teramatlah kecil ya dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya kita harus beradab ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa Allah lah yang lebih mengetahui, ya Allah lah yang paling banyak ilmunya. Ya. Sehingga kita mengakui bahwa ilmu kita itu sangat sedikit ya, sehingga tidak ada lah yang layak kita sombongkan. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawabi. Begitu juga seorang mufti yang memberikan fatwa setelah menuliskan jawaban, ya dia mengucapkan Allahu a'lam. Lakin al-aula an yuqala, tetapi yang lebih utama ya dikatakan qabla dzalika, sebelum itu, kalamun ya suatu perkataan yusyiru bi khatmi darsi, ya yang mengisyaratkan ya, yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu akan ditutup. Ya, jadi memang ada kalimat-kalimat akhir dari pembelajaran itu ya. Kaqauli, seperti perkataannya, wa hadza akhiruhu, ya ini adalah akhir. Itu akhir pembahasan, akhir pelajaran. Ya, supaya rapih ya pembelajaran atau pengajaran yang kita sampaikan ya. Selain dari ada mukadimah, lalu isi ya, lalu ada penutup gitu ya. Akhir yang kita bicarakan dalam pengajaran kita itu harus jelas gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah menyebutkan akhir dari pengajaran kita ya, selanjutnya kita katakan wallahu a'lam, seperti itu. Wa'au atau wama ba'dahu ya'ti, dan apa yang akan dan yang setelahnya itu akan datang ya, artinya nanti dalam pembahasan berikutnya ya, selanjutnya itu menunjukkan bahwa pengajarannya akan ditutup ya, akan selesai. Insya Allah ya, wa nahwi dzalika, dan yang semacam dengan itu ya. Liyakuna qauluhu wallahu alam, agar perkataan wallahu alam itu kholison li dzikrillah ta'ala, ya dia murni semata-mata untuk zikir yang mengingat Allah Ta'ala. Ya, tidak
semata-mata sebagai penutup dari pengajaran yang kita sampaikan. Ya, tidak secara spontanitas saja, tetapi betul-betul ketika kita mengucapkan wallahu a'lam itu dengan kesadaran, ya, dengan penghayatan, ya, bahwa memang Allah yang maha mengetahui, gitu. Waliqasdi maknahu, dan juga untuk memaksudkan maknanya. Tidak hanya sebatas ucapan belaka, ya, tapi kita betul-betul menghayati maknanya. Walihada yang bagi an yastabtiha kula darsin, ya, oleh karena itu selayaknya untuk membuka setiap pembelajaran bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Liyakuna dzakiran lillahi, agar dia itu, ya, seorang alim yang mengajar itu mengingat Allah, ya, wa ta'ala fi bidayatihi, di awalnya, wa khatimatihi, dan juga pada akhirnya, ya. Jadi dia memulai dengan zikir kepada Allah dan mengakhirinya juga dengan zikir kepada Allah, ya. Sehingga ilmu yang kita sampaikan itu menjadi berkah. Jangan sampai kita mengajar, ya, seakan-akan kitalah, ya, yang memiliki ilmu itu, ya, merasa berbangga diri dengan ilmu yang kita miliki, ya. Ya, makanya bagi seorang alim yang betul-betul ilmunya itu sebagai alat untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah, ya, maka jangan dilepaskan dalam setiap pengajaran kita. Kita mulai dengan nama Allah, ya, karena itulah tujuan dari ilmu yang dipelajari, ya, untuk sampai kepada Allah, ya, sampai kepada mengenal Allah, ya, dan diakhiri dengan juga menyebut nama Allah. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sama sekali tidak mau mengingat Allah, ya, itu tidak mau menyebut nama Allah dalam pengajaran. Seakan-akan kalau menyebut nama Allah itu menjadi tidak ilmiah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat, seperti itu. Ya, kita punya manhaj yang berbeda dengan orang lain, ya, sebagai orang-orang beriman, begitu, ya. Dalam setiap pengajaran, ya, ilmu apapun yang kita ajarkan, tidak hanya ilmu syar'i berkaitan dengan ilmu agama saja. Ketika kita mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, karena sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebut nama Allah, ya. Kita awali dengan berzikir kepada Allah, diakhiri dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai lisan kita itu malas menyebut nama Allah, padahal zikir itu adalah ibadah yang paling ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa, gitu, ya. Ya, seperti orang yang malas menyebut nama Allah, dia ganti dengan Tuhan, Tuhan, ya. Ya, sebut nama Allah secara jelas, gitu, ya. Wal aula, dan lebih utama, ya, lil mudaris, sebagai seorang pengajar, ya, an yamkusa qalilan, ya, untuk diam sejenak, ba'da qiyami jamaah, ya, setelah para jamaah, para murid berdiri, ya, beranjak pergi, ya. Jadi seorang alim diam sejenak di tempat, jangan langsung pergi. Ya, untuk apa? Nah, kata beliau, fa inna fi fawaid, ya, karena sesungguhnya dalam hal ini seorang alim diam sejenak, tidak langsung pergi, ada beberapa faedah, ya. Wa adaban, dan juga ada adab-adab lahu baginya, walahum, dan juga bagi mereka, ya, bagi para jamaah itu. Minha, diantaranya, adamu muzahamatihim, ya, tidak berdesak-desakan dengan mereka. Ya, ini untuk menjaga wibawa seorang alim, jangan dia langsung keluar lalu berdesakan dengan para jamaah, sehingga kurang muruah, ya, gitu, kurang wibawanya seorang alim itu jadi dianggap biasa saja oleh mereka.
Ya, padahal tentu seorang yang alim harus dihormati karena ilmunya. Ya, sebagai penghormatan terhadap ilmu ya. Karena Allah saja kan meninggikan orang-orang berilmu itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah saja meninggikan, memuliakan. Kenapa kita sebagai manusia yang justru kitalah yang butuh kepada ilmu itu. Ya, harusnya juga lebih menghormati pada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama itu. Ya, karena sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian manfaat berikutnya kata beliau, wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Ya. Jika terdapat di dalam diri salah seorang dari mereka, dari jamaah itu, ya ada sisa-sisa pertanyaan, ya dia menanyakannya gitu. Jadi ini manfaatnya seorang alim tidak langsung pergi ya, tapi diam sejenak di tempat. Barangkali masih ada dari jamaah itu yang menyisakan pertanyaan ya di dalam pikirannya agar dia menanyakannya gitu. Ya. Supaya tidak terjadi kerancuan ya di dalam pikirannya, mau tidak mau ya harus ditanyakan dan seorang harus sikap untuk menjawab ya pertanyaan itu. Wabinha dan diantaranya juga ya manfaatnya ada murukubi bainahum ya tidak naik kendaraan di antara mereka in kana yarkab ya kalau dia naik kendaraan. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi ya, tidak berdesakan, tidak bercampur baur sehingga bisa ya menurunkan muro'ah tadi itu. Ya, tetapi biarkan para jamaah itu pergi dulu ya, setelah selesai mereka pergi, barulah kemudian seorang alim itu pergi ya tanpa berdesak-desakan dengan mereka. Wagairu dzalik dan juga selain daripada itu. Jadi ada manfaat-manfaatnya. Ini memang adab yang bagus ya untuk bisa diterapkan ya dengan melihat adanya kemaslahatan ya seperti yang tadi disebutkan. Wa yustahabbu idza qama yad'u bima warada bihil hadis. Dan juga dianjurkan ya apabila dia berdiri berdoa ya dengan apa yang terdapat di dalam hadis ya, mungkin doa ini sudah populer dan insyaallah sudah kita biasakan ketika kita menutup majelis ya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, atau subhanakallahumma pakai rabbana ya, wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maksud engkau ya. Maksud engkau ya Allah dan dengan memujimu ya. Tidak ada Tuhan selain engkau, aku mohon ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Ya. Nah ini hadis ini banyak yang mensahihkannya ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari Abu Hurairah secara marfu. Ya hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Al-Hafidz ya, Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat. Atsani asyar ya, kemudian yang ke-12 ala yantasiba litadris, jangan mengangkat ya mengangkat diri atau mengangkat orang untuk mengajar idza lam yakun ahlan lahu. Kalau memang dia belum ahli di dalam mengajar, belum cukup ya kapasitas untuk mengajarkan. Ya wala yadhkuru darsa min ilmin la ya'rifuhu ya. Dan jangan juga dia menyebut suatu pelajaran ya, menjelaskan suatu pelajaran dari suatu ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, gitu. Walaupun misalnya ada yang kurang paham dari yang akan diajarkan, ya terlebih dahulu dia harus
memahaminya dulu sebelum menyampaikan kepada para murid-muridnya. Ya, sawaun ishtaratul waqifu am la yashtaritu lam yashtaritu. Sama saja baik orang yang mewakafkan madrasah itu atau tempat pengajaran itu mensyaratkan hal itu ataupun tidak. Jadi syarat ini harus dilakukan. Artinya orang yang mengajar itu adalah memang orang yang sudah ahli ya di dalam di bidangnya. Ya. Fa inna dzalika la'ibun fid din, karena hal itu adalah suatu hal yang mempermainkan agama ya. Kalau orang mengajar tapi dia bukan ahlinya, tidak paham terhadap ilmu yang diajarkan, ini adalah suatu sikap main-main dalam agama. Wajdira'un bainan nas, dan ini merupakan aib ya di antara manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis Sahih Bukhari ya, nomor 5219 dan juga dalam Sahih Muslim ya 2130 dari hadis Asma binti Abi Bakar. Ini kaitannya dengan ada seorang perempuan ya, yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau dia berkata kepada madunya, ini disebutkan, maksudnya kepada istri lain dari suaminya, dia mengatakan dia sudah diberikan hal-hal oleh suaminya gitu, diceritakan, artinya untuk menunjukkan bahwa dia itu diperhatikan oleh suaminya, diberi ini, diberi itu, tapi sebenarnya suaminya itu tidak memberikan itu. Ya, bertanya kepada Nabi. Lalu kata Nabi, nah ini jawabannya. Ya, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi saubai zurin. Orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberi, ya dia tidak diberi oleh suaminya itu, tapi dia seperti merasa puas, ya mungkin ingin menampakkan hal itu kepada istri yang lain gitu ya. Jadi ingin terlihat dilebihkan oleh suaminya, ya ingin terlihat lebih tinggi gitu ya, kedudukannya di hadapan suaminya, berbangga diri ya di hadapan istri yang lain. Kata Nabi, orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberi seperti orang yang memakai pakaian kepalsuan atau kedustaan, kebohongan. Ya. Nah, ini hadis ini dikaitkan dengan pembahasan kita, artinya orang yang tidak diberi ilmu, ya tidak memiliki keahlian dalam satu bidang ilmu, ya ketika dia memaksakan diri untuk mengajarkannya, yaitu seperti orang yang memakai pakaian kedustaan, kebohongan. Ya, itu atau dalam perkataan yang terkenal ya, faqidus syai'i la yu'ti ya. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu gitu ya. Wa syabli ya, atau Shibli ya, dari Shibli. Ini Abu Bakar Asyibli Zahid ya, seorang yang zuhud. Tufiya sana Salasimi'ah wa Arba'ah wa Salasin 334 Hijriah. Shibli mengatakan man tasaddara qabla awanihi. Ya, siapa yang tampil sebelum waktunya, faqad tasadda li hawanihi, ya sungguh dia telah menjerumuskan kepada kehinaannya. Wan Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dari Abu Hanifah ya, beliau mengatakan man talaba ri'asa, siapa yang mencari kedudukan ya, kepemimpinan fi ghairihi, ya bukan pada waktunya, lam yazal fi dhulli ma baqiya, ya dia akan terus-menerus berada ya di dalam kehinaan ya.
Wallabibu man shana nafsahu an ta'arrudiha lima yu'adu fihi naqisan. Ya, al-labib orang yang cerdas, ya, orang yang berakal, ya, yang akalnya sehat, yang akalnya cerdas, ya, mengatakan adalah orang yang menjaga dirinya dari, ya, mendorong dirinya atau menyodorkan dirinya kepada sesuatu yang dianggap kurang. Ya, atau au bi ta'atihi dzaliman, atau dengan dia mendapatkannya, ya, atau sibuk dengannya zaliman, ya, kan dianggap sebagai orang yang zalim. Au bi israrihi 'alaiha fasikon, atau dengan terus-menerus, ya, berada di atasnya, ya, di atas apa namanya? Ya, 'alaiha, dengan terus-menerus, ya, melakukan hal itu, ya, oleh dirinya itu, ya, 'alaihanya kepada nafsahu tadi itu. Fasikon, ya, dia sebagai orang fasik. Fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahul waqifu fi waqfihi. Ya, karena sesungguhnya kapan saja dia belum ahli dengan yang disyaratkan oleh yang berwakaf di dalam wakafnya itu. Ya, kalau secara jelas, ya, yang mewakafkan itu mensyaratkan bahwa yang layak mengajar itu, ya, syaratnya begini-begini gitu, ya. Ya, kalau dia tidak bukan ahlinya, ya, yang memiliki syarat itu, au lima yaktadihi urfu mislihi, ya, atau eh, sesuai dengan yang dituntut oleh kebiasaan yang semisal dengannya. Artinya kalau mengajar suatu bidang ilmu, ya, harusnya dia sudah ahli, ya, bagaimana ukuran keahliannya, sebagaimana sudah hal itu sudah dikenal, ya, sudah diketahui walaupun tidak disyaratkan oleh yang mewakafkannya itu. Ya, karena bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasikon. Maka keadaannya dengan dia terus-menerus, ya, menempati, ya, sesuatu yang bukan haknya, ya, menempati posisi yang bukan haknya, mendapatkan yang bukan haknya, karena dia belum memiliki keahlian, ya, fasikon, maka dia itu adalah orang fasik, ya, termasuk orang yang fasik. Fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi, ya. Jika orang yang mewakafkan itu mensyaratkan, ya, di dalam wakafnya, bi an yakunal mudarrisu amiyan au jahilam lam yasiha syartuhu, bahwa orang yang mengajar itu adalah orang awam yang bodoh, maka syaratnya itu tidak sah, ya. Ya, karena hal itu termasuk main-main dalam agama. Masa orang yang mewakafkan mensyaratkan yang mengajarnya itu orang bodoh, ya? Maka kalau memang mensyaratkan seperti itu, ya, tidak sah syarat-syarat tersebut. Ya. Wa in syarata, ya, ja'la naqisin maksusin mudarisan. Ya, dan jika dia mensyaratkan untuk menjadikan orang yang kurang, ya, yang dikhususkan, ya, naqisin maksusin, ya, ada kekurangan secara khusus, ya, kekurangan tertentu, sebagai seorang guru yang mengajarkan sakoto ismul fasik, ya, jatuhlah, artinya tidak disematkan kepadanya nama kefasikan itu. Ya, artinya kalau ini ada kekurangan gitu, ya, tidak seperti sebelumnya yang dia itu betul-betul bodoh, awam terhadap ilmu tersebut. Ya, kalau ini ada sisi kekurangan tertentu, ya, tidak sampai kepada kefasikan dan juga bahaya dosa, ya, wa khatarul ismi. Tetapi juga tetap saja wayab kotanakus, ya,
masih tetap ada kekurangan ya dengannya, wal istihza'u bihi bihalihi, dan dia juga masih dianggap main-main dengan keadaan tersebut. Ya, mengapa tidak mencari yang lebih ahli gitu ya, yang berhak untuk mengajar begitu. Wala yarda dzalika li nafsihi aribun. Orang yang arib, orang yang mahir ya, yang memang ahli ya di dalam dia tidak akan ridho dengan hal tersebut ya bagi dirinya. Ya, kenapa? Karena memang ada yang lebih berhak gitu. Kenapa ada orang yang lebih berhak untuk mengajar, tapi dia memilih orang yang memiliki kekurangan, yang ada kekurangan dalam keahliannya. Seharusnya gue memilih yang lebih ahli gitu ya. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labib. Ya, orang yang cerdas, orang yang maksudnya orang yang ahli, dia tidak mendapatkan haknya ya bersamaan dengan kekayaan yang ada darinya ya, dari orang yang mewakafkannya itu. Ya, gitu. Padahal dia lebih berhak untuk menempati posisi itu. Ya, jadi memang kita harus menempatkan ya orang yang sesuai dengan posisinya gitu ya. Berikan kepada yang lebih ahli. Sehingga tidak terkesan akan menzalimi ilmu gitu ya. Jadi ukurannya tidak subjektif ya, apalagi ketika orang tidak terlalu mementingkan terhadap ilmunya, tapi hanya sebatas gelar gitu ya. Kan bisa saja gelar-gelar akademik itu kan zaman sekarang bisa dibeli gitu ya. Tapi harus benar-benar melihat dari kualitas ilmunya. Dan tidak sedikit para ulama yang mereka menekuni ilmu yang memang benar-benar ahli di dalam ilmu-ilmu, khususnya memang ilmu-ilmu agama yang tidak boleh sembarangan orang. Meskipun banyak ya di antara mereka yang tidak memiliki jasa, tidak memiliki gelar, tapi mereka betul-betul memiliki ilmu yang sampai kepada ahli ya dalam ilmu tersebut. Seharusnya itu yang harus dilihat, gitu ya. Terlebih dalam hal agama ini, agar tidak sembarangan orang berbicara dalam masalah agama. Ya, jadi ukurannya bukan berapa tinggi gelarnya, titelnya, ya, dan juga ketenarannya, kepopulerannya. Karena bisa saja orang yang tenar, yang populer itu tidak populer itu bukan karena ilmunya, bisa saja karena retorikanya, ya, karena humornya dan sebagainya. Ya, sehingga itu bukan ukuran kalau dalam hal amanah ilmu ini. Ya, wala yadharu min waqifin syarata dzalika qasdul intifa ya. Kalau orang yang mewakafkannya itu ya sekarang kita bisa lihat orang yang punya harta ya, dia ingin mewakafkan sekolah, lembaga pendidikan dan sebagainya, tapi tidak serius di dalam memilih orang yang mengajar, orang betul-betul berilmu. Ya, maka hal seperti ini tidak nampak dari orang yang mewakafkan itu ya, yang dia tidak nampak maksud dari ingin memberi manfaatnya itu. Jadi manfaatnya tidak nampak. Wala yaulu amru waqfihi illa ila doya, bahkan ya urusan perkara dari wakaf ya yang dia wakafkannya itu justru ya akan mengarah kepada kebinasaan. Ya akan mengarah ya kepada kehancuran. Ya tidak akan memberikan manfaat, justru malah kemudian sia-sia ya wakaf yang dia berikan itu. Ya, karena sebagaimana dalam hadis ya yang kita kenal, yaitu pertanyaan seorang Arab gunung yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, mata sa'ah, gitu ya.
Rasulullah menjawab, apabila amanah itu disia-siakan, ya Pak, idza duyatil amanah, ya fantadhiri sa'ah. Ya kan? Apabila amanah itu disia-siakan, ya diberikan kepada orang yang bukan haknya, maka itulah sa'ah, hari kiamat. Itulah kehancuran. Lalu bagaimana disia-siakannya amanah itu? Kaifa idu'atuha, kata beliau, idza wusidal amru ila ghairi ahliha. Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, nah, itu yang akan terjadi adalah kehancuran. Ya, gitu. Jadi apalagi dalam masalah ilmu agama ini tidak boleh sembarangan. Itu harus orang-orang yang benar, paham, bisa memahami ilmu-ilmu agama dari sumbernya. Ya seperti yang coba kita rutinkan yang mengkaji kitab-kitab seperti ini adalah untuk bisa menggali ya ilmu-ilmu Islam itu dari sumber-sumbernya yang jelas gitu ya, agar orang tidak sembarangan berbicara dalam masalah agama. Wa qallu mafasid dzalika, dan kerusakan yang paling minimal ya dari hal itu annal hadirin yabkidunal insaf, bahwa orang-orang yang hadir itu kehilangan insaf, tidak bisa secara adil, secara benar dalam bersikap, li adami man yarji'una ilaihi indal ikhtilaf, ya, karena tidak adanya orang yang menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Kalau orang yang belum sampai kepada ahli, dia memberikan fatwa, ya, memberikan jalan keluar dari perbedaan pendapat, ya, sehingga orang-orang itu tidak insaf karena memang tidak ada rujukan. Lianna rabba sadri la ya'riful musibah fayansurahu, karena orang yang memiliki dada ya, maksudnya hati ya yang tidak insaf itu, orang yang memiliki hati yang tidak insaf itu tidak mengetahui orang yang benar ya, orang yang berada di dalam kebenaran sehingga dia menolongnya, ya, membela kebenaran itu, aul muhti'a fayadzurahu, atau juga tidak mengetahui mana yang salah sehingga dia menjauhi ya, meninggalkan yang salah tersebut. Ya, atau menyalahkan yang salah tersebut. Ya, karena memang tadi tidak ahli itu sehingga bisa jadi ya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu akan berbahaya. Wakil li Abi Hanifah rahimahullah, dikatakan kepada Abu Hanifah, ya semoga Allah merahmatinya, fil masjidi halqatun yang duruna fil fikih. Di masjid ada satu halaqah yang mereka itu membahas ya tentang fikih. Faqala, nah Abu Hanifah bertanya, lahum rasul, apakah mereka orang yang membahas masalah fikih, diskusi itu, apakah mereka punya ra'sun, itu maksudnya punya keahlian di dalam ilmu fikih tersebut? Qaulula, mereka mengatakan tidak, ini cuma hanya diskusi-diskusi begitu aja. Ya, kata Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abada. Mereka tidak akan fakih, tidak akan sampai kepada fikih, tidak akan paham selamanya. Nah, ini saya kira yang dikatakan oleh Abu Hanifah ini masih banyak juga terjadi ya di masa kita sekarang ini, di mana ada banyak halakoh orang, tapi tidak ada orang yang berilmunya dalam halakoh itu. Tidak ada ahli ilmunya. Mereka hanya sebatas diskusi-diskusi ya, tadabbur Quran misalnya, mendiskusikan, tapi dengan pikiran mereka sendiri. Tidak ada orang yang ahlinya paham terhadap tafsir dari ayat-ayat itu berbahaya sekali. Ya, di mana ya halaqah gitu, halaqah kampus atau halaqah di mana, halaqah hanya sebatas halaqah di situ orang-orang yang belum punya ilmu
Lalu mereka baca Quran, baca ayat dari terjemahnya, mereka simpulkan sendiri, ya mereka tafsirkan sendiri, sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang salah. Ini berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Ya, maka janganlah kalau belum ahli belum memiliki ilmu yang cukup terhadap tafsir Al-Quran, lalu berani-berani kemudian membahas tafsir Al-Quran. Ya, belum punya keahlian, belum paham terhadap ilmu fikih, dia bahas ya terhadap akidah. Ya, ilmu-ilmu agama itu karena dia berkaitan dengan akhirat, dengan sesuatu yang lebih penting. Ya, harusnya lebih dijaga ketat. Jangan sampai orang yang tidak punya otoritas itu berbicara dalam masalah agama. Kalau dalam hal ilmu-ilmu duniawi justru sebaliknya orang malah lebih ketat gitu ya, para ahli didatangkan. Tapi kok dalam masalah hal agama kok orang siapa saja bicara masalah agama, ini kesalahan kita sekarang. Ya, orang yang tidak ahli dalam ilmu agama bicara masalah agama, maka yang terjadi kerusakan, kehancuran. Ilmu agama ini lebih tinggi posisinya daripada ilmu-ilmu duniawi. Harusnya lebih dijaga otoritasnya. Ya, kalau tidak mau kita terjadi kehancuran. Ya, gitu. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yaslu. Dan bagi sebagian mereka dalam mengajar orang yang belum layak. Nah, ini ada syair ya, bait syair yang harus diingat. Tasaddara li tadrisi kullu muhawisin, ya, tampil untuk mengajar setiap orang yang bingung, yang bimbang, muhawis yang belum punya ilmunya, jahulin, bodoh. Tasamma bil faqihil mudaris, ya, lalu dia menamakan dirinya sebagai faqih yang mengajar, fahuqa li ahlil ilmi, maka selayaknya bagi ahli ilmu an yatamatsalu, ya, mereka memberikan perumpamaan bi baitin qadim, dengan satu bait lama. Bait maksudnya bait syair ya. Sya'a fi kulli majlis, yang tersebar dalam setiap majlis. Laqad hazilat hatta bada min huzaliha. Ini perumpamaan ini adalah seekor kambing ya, yang dia itu sangat kurus sekali, hatta bada, sampai karena kurusnya itu sampai nampak ginjalnya, kulaha. Kula ini jamak dari kuliah. Wa hatta samaha kullu muflis. Lalu kambing yang sangat kurus yang tidak ada dagingnya ini malah dihargakan, ya, dijual dengan harga ya oleh setiap orang yang bangkrut. Ini untuk memberikan perumpamaan orang yang tidak layak, ya, belum ahli untuk mengajar, dia mengajar. Ya, seperti halnya kambing yang kurus tadi itu yang tidak punya harga malah dijual dengan harga, ya, tentu yang terjadi adalah kegagalannya. Demikian ikhwas sekalian ya pembahasan kita dalam kesempatan ini. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, ada 3 menit, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya atau apa ya. Ada waktu 3 menit kurang. Pak Imran hadir. Ya, jadi kita selesai ya pembahasan adab seorang alim terhadap dirinya. Insya Allah nanti lanjutannya pasal yang ketiga ya. Adab seorang alim bersama murid-muridnya ya di dalam halakohnya ya. Kalau tadi terhadap dirinya secara umum, nah kalau yang berikutnya nanti membahas adab seorang alim bagaimana di majelis pengajaran di dalam halakohnya itu harus seperti apa adab-adabnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.